tugas kita adalah mencegah terjadinya perundungan. Terus apabila sudah terjadi perundungan, kita akan menangani dengan harapan selama menjalani pendidikan di rumah sakit ini dia bisa menjalaninya dengan rasa aman tanpa ancaman dan bisa menyelesaikan studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama dengan kita di acara Bisik-Bisik Adiatma. Bicara asik seputar Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Di Bisik-Bisik Adiatma ini kita akan mengupas seputar pelayanan, inovasi, dan juga event yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Bersama dengan kami, saya Maulina dan saya Wawan. Ya, di acara yang pada hari ini sangat istimewa karena merupakan yang kita tunggu-tunggu. Ada materi yang sangat pelik di dunia saat ini, yaitu tentang perundungan. Iya, lagi hot ini ya Mas ya. Apa itu perundungan? Ya, kalau perundungan itu apakah kayak di dalam gua itu ya? Oh, bukan ya? Bukan. Oh. Iya. Nah, seperti apa perundungan itu? Nanti kita tanya ya. Iya. Kita akan bahas kupas tuntas di pagi hari ini dengan narasumber hebat dari Rumah Sakit Dr. Adiatma yang tulus melayani sepenuh hati. Iya. Di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan. Iya betul, karena Rumah Sakit Dr. Adiatma ini merupakan rumah sakit pendidikan ya Mas ya, tipe B, betul? Di Provinsi Jawa Pendidikan dan tentunya sudah terakreditasi untuk Rumah Sakit Pendidikannya. Betul sekali, makanya nggak heran nih kalau hari ini kita mau membahas tentang perundungan, pencegahan di rumah sakit, khususnya di sini ya, di Rumah Sakit Adiatma ya, untuk pendidikan ini ya. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita hari ini ya Mas ya. Oke, yang pertama nih langsung saja ya kita sapa ada Dr. Jenny Yusuf, MSI Med SPOG. Tepuk tangan untuk Dr. Jenny. Selamat pagi Dr. Jenny. Halo. Yang ada ke sini? Nggak boleh ke sana? Boleh, hadap kemana aja suka-suka Bu Jenny. Kamera. Oke. Halo Mbak. Iya. Saya terima kasih atas undangannya ke acara podcast pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah ya gitu saya bisa menyempatkan diri untuk bergabung bersama artis-artis ini ya, artis ibu kita nanti ya gitu mereka selalu ada dimanapun gitu ya gitu. Terima kasih kami udah disiapkan waktu dan dipanggil untuk bercerita tentang perundungan yang sekarang ini lagi hot banget ya topiknya gitu. Nah, saya di sini sebagai ketua. Di sini ada teman-teman saya, Dr. Khotimah Renat, spesialis apa Bu? Oh, forensik dan kolegal, dan ada Bu Ana Heliantin ya gitu. Ya cantik-cantik semua ya kita semuanya. Kita nggak ada cowoknya ini memang ya? Ini cowok semua. Ini tim ya Mas. Dia bisa menyesuaikan kok. Bisa ACDC dia, ACDC. Udah nggak ada tempat. Jadi di tim kita tuh kebanyakan wanita. Cewek-cewek karena ya. kan perhubungan itu butuh kasih sayang ya. Biasanya kalau wanita kan pakai hati. Kalau pria pakai apa Mas? Pakai transferan. Kalau kita juga suka. Ya demikian gitu. Mudah-mudahan kami bisa menjawab apa yang pengen teman-teman sekalian tanya ke kami ya tentang perundungan, terutama di Rumah Sakit Dr. Adiatma Provinsi Jawa Tengah ya. Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Jenny yang sudah mewakili kita nih memperkenalkan narasumber yang lain. Berarti kita ngirit ya Pak? Iya. Baik. Jadi ada Bu Dr. Khotimah Zainab, spesialis forensik mediko legal ya Bu ya. Selamat pagi Bu Ima. Dan juga ada juga Bu Ana Heliantin, MPC psikolog ya Bu Ana ya. Jumpa lagi. Selamat pagi. Iya. Salam ya. Berarti kalau kita belum saya juga belum ya. Iya. Oke. Ya, di pagi hari ini kita mulai tentang perundungan terlebih dahulu. Perundungan tentunya itu kita harus perhatikan bagaimana bahayanya, bagaimana cara pencegahannya,
dimulai dari awal ini kepada Ibu Ketua. Iya. Dokter Jenny. Ini pasien di Poli dan di IPS aman gitu? Saat ini masih terpantau aman. Ya, karena meluangkan waktu untuk bisik-bisik Rumah Sakit Dr. Adiatma supaya mengedukasi teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa dijawab langsung on the friend maupun di ask the audience gitu. Oke. Siap. Tapi karena sebagai ketua pasti akan menjawab sendiri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perundungan terhadap peserta didik itu sendiri? Oke, silakan Mimi. Loh, kan pertanyaannya Bu Jenny kayak gimana? Katanya boleh kesini, boleh kesini. Oke, baik-baik. Kalau ketua cuma koordinir aja ya? Kita kemarin sudah pembagian tugas. Oh gitu, soalnya. baik, Gitu. Saya baik. memperkenalkan dan Oke. menceritakan tentang apa sih gitu di sini di Adiatma cara bekerja tim ini gitu. Oh iya, Tapi siap, khusus siap, untuk siap. ke teori-teorinya beliau-beliau lah yang ahlinya gitu. Ada yang lebih expert ternyata ya, Dok, ya, setelah Karena bagian sekarang tugas ya. saya spesialis obstetrik ginekologi ya. Beliau-beliau ini memang expertnya gitu ya. Terutama Oke, Bu oke. Imi dan Bu Ana. Oke. Terima kasih loh Bu Jenny. Senang nggak? Terima kasih Bu Jenny, Mbak Momo, Mas Wawan. Kalau untuk secara definisi dari perundungan itu memang secara garis besar memang sebuah perilaku ya, perilaku terutama untuk peserta didik yang belajar di Rumah Sakit Adiatma kita, perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal ataupun secara fisik itu juga ada, ataupun secara sosial, baik itu di dunia nyata kita ketemu dengan seseorang ataupun di dunia maya. Itu yang definisi dari perundungan secara umum. Jadi kalau kita di sini sebagai tim itu khusus untuk peserta didik yang belajar di Rumah Sakit Adiatma. Untuk peserta didik di sini memang banyak ya Mbak Mas Mawar. Betul ya. Tidak hanya dari satu instansi, dari beberapa instansi yang masuk ke sini itu termasuk yang peserta didik yang kita lindungi untuk tidak terjadi perundungan, baik oleh pembimbingnya ataupun dari para sivitas rumah sakit di sini. Itu yang utama di sini. Kalau yang sudah dilayani di sini atau sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Adiatma sendiri terkait dengan disiplin ilmu apa saja ya mungkin sudah ada bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Adiatma? Kalau untuk beberapa sivitas akademi yang sudah di sini itu banyak, terutama yang di utama itu ada Universitas Muhammadiyah Semarang. Itu kita menjadi rumah sakit utama. Jadi beliau para mahasiswa ini terutama yang mahasiswa profesi dia belajar di sini. Kemudian ada beberapa instansi dari Poltekkes ya, Poltekkes itu ada juga dari beberapa sekolah tinggi perawat di seluruh Jawa Tengah. Ada yang belajar di sini, menimba ilmu di sini. Itu kita yang fokuskan di situ ya. Iya, kita fokuskan di sini. Baik. Karena memang terkait disiplin ilmunya banyak sekali bersama dengan Rumah Sakit Adiatma yang tentunya juga harus dilindungi terkait untuk belajar di rumah sakit ini tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik juga. Silakan Pak. Kita mencoba untuk melindungi supaya mereka para peserta didik itu aman, nyaman, bisa belajar di rumah sakit kita. Gitu ya, baik. Jadi saya tambahkan ya. Boleh silakan Dokter Jenny. Ini adalah rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit seperti rumah sakit Unisura, dengan Fakultas Kedokteran Undip juga ya, karena di sini ada residen juga. Jadi terus belum lagi yang Gunung Jati dan lain-lain. Jadi banyak sekali kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Nah, di sini itu diatur oleh suatu wadah namanya Komkordik ya. Nah, dengan maraknya perundungan saat ini sehingga diwajibkan untuk membuat tim. Di mana tim itu yang akan melindungi seluruh peserta didik selama menjalani pendidikan di rumah sakit ini. Nah, di tim itu
ada Bapak Direktur sebagai penanggung jawabnya. Kemudian di bawahnya ada pengarahnya yaitu Ketua Komkordik Dr. Irsan dan Dekan Fakultas Kedokteran Unimus yaitu Bu Aisyah. Kemudian saya ketuanya, ada wakil. Jadi ini tim ini gabungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah dan Rumah Sakit Dr. Adiatma Semarang. Jadi saya sebagai ketuanya dari Rumah Sakit Pendidikan Utama, kemudian wakilnya Dr. Andra dari Fakultas Kedokteran Unimus, dia juga sebagai wakil dekan satu. Kemudian sekretarisnya ada Mbak Dina, Mas Rizka, dan kemudian anggotanya ada berempat yang gabungan juga dari Rumah Sakit Dr. Adiatma dan Fakultas Kedokteran Unimus, yaitu Dr. Rati, Dr. Kotima, Bu Ana, dan satu lagi Dr. Wahyu. Beliau merupakan Kaprodi Fakultas Kedokteran Unimus. Di sini tugas kita adalah mencegah terjadinya perundungan. Terus apabila sudah terjadi perundungan, kita akan menangani perundungan tersebut dan kemudian kita akan menindaklanjuti. Semua penanganan perundungan ini itu akan dilihat sesuai dengan yang melakukan. Jadi yang melakukan ini ada 3 ya, bisa yang dari rumah sakit sini ya seperti kita pegawai gitu atau tenaga pendidik, tapi bisa juga dari instansi lain. Misalnya staf rumah sakit Gunung Jati ke sini terus bertemu dengan peserta didik kemudian melakukan perundungan, itu juga bisa, dan sesama peserta didik dan juga bisa direkturnya bisa juga yang ya melakukan melakukan perundungan itu. Nah dari situ akan dikasih sanksi-sanksi, dan kita sebagai tim itu kita merekomendasikan kepada Pak Direktur, tim mengumpulkan data, menelaah bahwa ini benar nggak ya perundungan gitu. Dan itu ada salurannya juga. Terus nanti baru Pak Direktur beserta Ketua Komkordik dan penanggung jawabnya akan memberikan sanksi. Jadi memang dengan adanya tim ini diharapkan perundungan di rumah sakit ini tidak terjadi dan tidak ada di laporan tahunannya. Jadi kita juga punya laporan. Jadi per tahun itu per tahun itu ada laporan perundungan apa-apa gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih nol. Harus nihil ya, harus nihil. Kalau saldo boleh banyak, tapi kalau ini nol, please ya, jangan. Baik, sepertinya di rumah sakit itu sudah mengantisipasi banget mengantisipasi dengan tim-tim hebat yang bekerja sama ya, tidak hanya dari Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Dr. Adiatma saja, tapi juga dengan stakeholder lainnya yang dari rumah sakit kolaborasi untuk mencegah dan tentunya jangan sampai terjadi. Dan di sini direktur juga menunjukkan bahwa beliau itu sangat mendukung dengan mengeluarkan SK. Ada kebijakannya. Makanya kita ada di sini karena ada SK tersebut gitu. Jadi itu salah satu direktur mendukung bahwa Rumah Sakit Dr. Adiatma menolak perundungan terhadap peserta. Menolak keras ya? Menolak keras. Ada menolak lemah. Beda lagi. Jadi kebijakannya sudah ada, payung hukumnya sudah ada, dan struktur organisasinya pun juga sudah ada. Luar biasa. Mudah-mudahan ya bisa membantu para peserta didik di sini menjalankan sekolahnya dengan aman, nyaman, tanpa ancaman, dan bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik. Amin. Tentunya ini tim yang solid karena memang bertiga ya, cantik-cantik, makasih. Tenaga ya. Kurang satu. Saya kurang satu ya. Empat sih kan. Mungkin nanti kedepannya kita tunggu lagi untuk materi yang lebih. Kita lagi ya nanti ya. Jika terkait dengan penanganannya juga nanti terkait dengan Bu Ana, mungkin untuk penanganan terkait perundungan, walaupun kita tidak pengen terjadi di rumah sakit kita ini, kira-kira apa yang dilakukan tim untuk terkait dengan penanganan perundungan? Ya Mas Wawan, terima kasih. Jadi kalau sudah sampai ada terjadi perundungan, mungkin ada yang melaporkan, jangan khawatir karena kami sudah menyiapkan penjagaan rahasia ya, link. Tinggal scan barcode kemudian untuk melaporkan,
tidak perlu namanya tidak bisa terdeteksi Iya, ya Bu Jenny ya. Anonim berarti ya? Anonim, jadi nggak Anonim. ketahuan gitu. Apakah itu yang melihat, apakah itu yang mengalami sendiri, atau mungkin yang diceritain gitu ya oleh. Kemudian kalau misalnya memang butuh penanganan psikologis, boleh datang ke Komkordik, nanti dari Komkordik akan memfasilitasi ya Bu Jenny untuk konsul dengan psikolog. Kemudian apabila penanganan dari psikolog itu kami akan melihat nih, oh kalau ini butuh penanganan psikologis saja dengan intervensi psikologis. Tetapi kalau sudah ada gangguan, misalnya gangguan tidur, gangguan makan gitu ya, perlu penanganan intervensi farmakoterapis. Nah, dari tim kami juga akan merujuk pada SPKJK. Kami punya tim juga dari psikiater, dokter Ratih, nanti akan membantu menangani melalui farmakoterapi. Ya, jadi pelaporannya akan rahasia, penanganannya nanti juga private ya Bu Jenny. Iya, rahasia terus. Oke. Jangan Oke, khawatir. Baik. Sedikit menarik nih tentang barcode tadi ya, Iya. Bu, untuk pelaporannya. Itu bisa dijumpai di mana aja sih, Bu? Bu Jenny? Ada disiapkan di mana ya? Ada Maksud saya tadi. bisa diaksesnya tuh apakah Kalau di dipasang, rumah sakit iya di ini. rumah sakit dipasang di mana gitu? Di Jadi- Komkordik ada atau di mana? Iya, di Komkordik dan di beberapa tempat Jadi di titik diklat tertentu ya? gitu yang berhubungan dengan proses pendidikan. Oke. Jadi di sana ada. Jadi setiap ada aduan terjadinya perundungan yang mengalami itu atau saksinya bisa mengadu melalui link. Jadi linknya itu kalau nggak salah lapor Rudung RSDA atau kalau misalnya males ngetik HTTP gitu bisa langsung scan scan barcode ya. Nah barcode-nya itu nanti ke scan dan nanti kita bisa langsung ada namanya, bisa dites nanti maksudnya coba di scan terus nanti akan keluar nama pelapor itu dan semuanya itu rahasia. Oke. Setelah masuk ke tim, ke kami gitu, kami akan semua laporan semua itu kami akan mengadakan perlindungan terhadap yang melapor dan kita akan memberikan bantuan hukum. Oke. Kenapa saksi ini harus dilindungi agar kata Bu Ana ya maksudnya aman, tidak takut gitu. Iya. Terus dikasih bantuan hukum dengan harapan selama menjalani pendidikan di rumah sakit ini dia bisa menjalaninya dengan rasa aman, tanpa ancaman dan bisa menyelesaikan studinya Oke. dengan baik. Jadi jangan takut untuk melapor apabila memang ada kasus perundungan bagi peserta didik, jangan takut untuk melapor. Ya, oke. Karena dari tim kita insya Allah akan melindungi korban dan saksi yang melapor. Dan di tim kita lengkap ya Bu Ana, satu paket gitu dari laporan sampai terapinya gitu Oke. semua ada di sini. Holistik Jadi ya? one stop service. Ya. Nanti kita tampilkan linknya ya. Iya, nanti dilaminkan ya. Tampilkan linknya. Iya. Kalau nanti ada perundungan silahkan dilaporkan. Kita juga berharap tidak ada perundungan, Tidak ada tapi laporan. kita mengedukasi serta mensosialisasikan link ini supaya bila terjadi perundungan dapat mudah dilaporkan lewat link yang ini ya. Iya. Iya. Terkait dengan pelaporan tadi, apakah sudah disosialisasikan kepada peserta didik yang akan berpraktek di rumah sakit kita gitu? Ya, alhamdulillah sudah setiap peserta didik yang akan masuk untuk belajar di rumah sakit pendidikan utama Dr. Adi Atma ini ada yang namanya pradik. Apa itu pradik tuh? Disinggung pra- sedikit dong. Jadi pradik itu adalah di mana peserta didik itu dikumpulkan, kemudian akan dikasih kisi-kisi di rumah sakit ini mau ngapain aja sih dan Oke. harus apa, mulai dari cuci tangan, di sini termasuk perundungan itu. Jadi di sini mau ngapain aja dan itu memang ada timnya gitu dari Komkordik yang menyusun gitu. Jadi dari Diklat, dari Komkordik, dari bagian-bagian yang memang harus memberikan ilmu yang harus diterapkan di rumah sakit ini, terutama ya kalau misalnya saya kebetulan di IBS jadi cuci tangan, cara pakai baju operasi gitu, terus etika, terus termasuk kalau ada perundungan cara melaporkannya. Oke, sudah ada alurnya. Jadi Gitu. sudah tersosialisasi, sudah terpapar untuk Iya. semua peserta didik ya. Iya. Termasuk juga untuk tenaga pendidiknya dari kita Iya, juga sudah terpapar iya, juga sudah semua ada. ya. Oke. Sudah kita Sudah kita kayak bimbingan gitu ya, bimbingan apa nih ya? ada Bimtek ya? acara BIMTEK ya, pertemuan dari pertemuan. kita memanggil dari Universitas Jadi karena ini pendidikan rumah sakit pendidikan Iya, utama Indonesia. Unibus, jadi
yang dari Unimus juga datang, terus semua staf pengajar dan mana direktur beserta jajarannya semuanya hadir di situ beserta pegawai rumah sakit ya. Dan waktu itu kita sudah penandatanganan fakta integritas. Iya, ada fakta integritas. Ada fakta integritasnya ya. No bully. Oke, baik. Iya. Terkait dengan gitu ya, Ustaz. Baik, mungkin saya mau bertanya sedikit sama Mbak Ana ya Mbak ya, terkait dari sisi psikolog ya. Sebetulnya jenis perundungan apa sih Mbak Ana yang mungkin sering ya dan bisa dikatakan mungkin akan kita jumpai, mungkin secara tidak langsung atau tidak langsung. Nah kan tadi disampaikan Dokter Ima bahwa ada bullying secara verbal dan juga ada yang secara virtual ya, fisik juga ya. Nah dari Bu Ana apa sih Bu yang paling sering Bu? Yang paling sering itu secara verbal kali ya, kalau fisik mahasiswa gitu nggak mungkin ya, kalau player gitu nggak mungkin. Nah tapi secara verbal, misalnya memanggil dengan ejekan-ejekan ya Bu, atau membentak-bentak, kemudian memberikan tugas yang berlebihan. Mungkin seperti yang kita tahu, mungkin beberapa waktu lalu pernah ada mahasiswa PPDS juga ya, itu overwork gitu ya, overload tugasnya, tidak diberikan waktu istirahat, dibentak-bentak atau mungkin disalah-salahkan gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Atau ada juga menyebarkan fitnah, dia tidak melakukan itu, kemudian disebarkan berita yang bohong, itu juga bisa. Baik di dunia nyata secara langsung maupun mungkin sekarang di medsos nih, nulisnya di medsos pakai dari status-status menyindir-nyindir itu juga bisa ya. Tapi kalau karyawan di sini mungkin status ya mungkin boleh antar teman pun bisa jadi ya, Bisa. Tapi kebetulan kita tidak mengurus karyawan, kita mengurusnya pesertanya. Alhamdulillah ya. Pegawai itu kan banyak. Iya, pegawai banyak dan kadang-kadang kan maksudnya ambang rangsang baper itu kan tiap orang beda-beda ya gitu. Kayak saya nggak ada bapernya karena saya nggak urusan gitu. Tapi kan ada yang maksudnya sensitif gitu ya. Gitu. Itu tidak bisa kita salahkan. Makanya kita sebagai tim juga melihat walaupun ada yang datang mengadukan gitu ya, oh aku tuh dirundung sama Bu Ima gitu gini ya kita juga lihat, oh kita menelaah, kemudian kita verifikasi semuanya, baru kita juga nggak langsung oh pasti salah gitu ya, enggak. Ya, nanti kalau bisa diselesaikan dengan tanpa perlu ada sanksi ya dengan obat-obatan mungkin udah cukup gitu ya. Berarti ada cek dan rechecknya dulu ya? Iya, harus dicek. Kan sekarang banyak toxic ya, toxic friend, toxic student, beracun. Cari-cari gitu. Iya, cari-cari gitu ya, gitu. Iya. Mungkin yang sudah dilayani sini Bu Ana ada untuk yang saat berpraktek mungkin yang dilayani terkait dengan perundungan walaupun tidak di sini. Kalau tidak di sini ya, kalau ini kan di Poli misalkan, Poli ya Bu Ana. Kalau kami kan tim yang untuk mahasiswa atau peserta didik yang ada di sini ya. Tapi kalau yang kami layani di Poliklinik itu ada dari SD, SMP gitu ya, SMA, kebanyakan dari pondok sih Pak. Kecil-kecil ya, kecil-kecil. Mereka kecil jadi korban perundungan gitu. Biasanya melaporkan sih orang tuanya. Dari orangnya. Berarti Rumah Sakit Dr. Adiatmi ini juga melayani rujukan terkait rujukan pasien perundungan itu tadi ya. Saya dan Bu Ima. Makanya saya bilang beliau ini ahlinya. Sudah expert di bidangnya ya. Kalau secara fisik mungkin nanti diperiksa dulu nih sama Bu Ima, apakah di visum ya Bu ya? Apakah nanti ada lubang-lubang atau apa nanti kemudian biasanya dari Bu Ima akan merujuk ke saya kalau misalnya sepertinya dia tidak hanya ada fisik ya, tetapi ada tekanan-tekanan atau trauma, nanti pemulihan psikologisnya di saya. Kita berkolaborasi. Berkolaborasi antara psikolog dan dokter. Jadi jiwa raga. Saya jiwa Forensik. Tidak terpisahkan ya. Kalau untuk masalah ini. Baik. Ya, mungkin saya ke Bu Iman ya, Bu Iman. Dari sudut pandang forensik nih ya, Bu ya. Kan begitu misalkan ada pasien datang dengan keluhan merasa dirundung gitu kan. Bagaimana Bu Ima ini sebagai spesialis forensik bisa meriksa atau bisa mengetahui bahwa cedera fisik yang dialami ini memang benar karena perundungan atau mungkin karena cedera yang lain gitu, Bu Ima? Terima kasih Mbak Omo. Kalau secara forensik untuk pemeriksaan fisik memang kalau kita mendapatkan kasus kekerasan fisik yang banyak misalnya ya, dan kalau di forensik itu ada perubahan warna dari memar. Oke. Nah,
kalau perubahan warna dari rumor itu kita bisa memastikan oh warnanya sudah kuning atau kehijauan, itu kemungkinan besar sudah pernah lampau. Nah, tapi kalau warna memanah ini masih merah, oh berarti ini baru kejadian. Gitu. Jadi kalau untuk kasus-kasus perundungan yang dilakukan secara fisik, itu kita bisa melihat dari berapa banyaknya nih lukanya di situ. Oke. Kalau memang banyak, nanti kita lakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk dilakukan perundungan. Ya, apakah fisiknya ini bulan kemarin nih, ini saat ini, itu kita bisa melihat seperti itu. Oke. Ya, tapi kalau secara verbal Bu Ana yang lebih paham bagaimana ini analisanya seperti itu. Kalau dari kita, dari forensik hanya melihat dari memarkah atau ada lecet seperti itu. Tapi kesimpulan adanya perundungan nggak bisa ya. Ya. Kan cuma bilang jadi dari fisik aja. Jadi dari visumnya itu cuma bilang telah mendapat kekerasan fisik pada ini, tapi tidak ada kesimpulan telah terjadi perundungan. Ya, gitu itu kita tidak bisa boleh memutuskan oh ini kasus perundungan. Kan kita sudah tahu ya kalau ada perundungan kita harus cek dulu, ada pelaporannya, ada saksinya, itu kan kita harus bisa. Jadi nanti perundungan atau tidak itu adalah hasil dari proses semuanya ini. Kalau kita hanya pemeriksaan fisik aja itu sudah tidak bisa gitu ya. Jadi misalnya Bu Ima periksa, oh ada nih, dia langsung oh ini perundungan, nggak bisa. Jadi harus ada prosesnya, alurnya, baru kesimpulan. Kayak hakim gitu ya menentukan dirundung apa enggak gitu ya. Gitu. Kalau pengalaman kita, Dokter Ima itu terkait dengan mayat-mayatan ya. Kan forensik ternyata sampai luka yang 1 bulan yang lalu, 1 hari yang lalu. Dia multi talent, semuanya bisa. Tapi kalau ditolak sama cewek itu tahu luka hatinya berapa? Itu Bu Ana yang tahu. Fisiknya di hati juga ya. Ternyata itu masuk ke psikolog. Bu Ana tuh ilmunya ilmu goib juga ya, ternyata gitu. Bisa tahu yang tidak terlihat loh ya kan. Bisa mendengar yang ini ya. Bisa mendengar, bisa melihat yang kita tidak bisa. Karena seringkali korban tuh kalau ditanyain nggak apa-apa, karena dia takut. Karena tahu untuk melaporkan itu Jadi sendiri kalau sudah Bu Ima takut. bilang nggak apa-apa ini jatuh gitu ya, mungkin bilang ke Bu Ima seperti itu. Tapi setelah masuk ke kami kan biasanya kami tidak hanya melakukan anamnesa secara verbal ya, tetapi ada tools yang menggunakan tes-tes proyektif. Biasanya tes-tes proyektif seperti gambar gitu bisa mengungkapkan. Oh dia secara verbal nggak bisa mengungkapkan karena takut, tapi di gambar mungkin bisa terbaca. Iya, bisa dikonfirmasikan berdua. Hanya lukanya itu ternyata tidak jatuh. Ternyata cinta tadi. Oke. Kalau ketakutan sendiri untuk melapor, biasanya apakah ada untuk yang mungkin sudah dilayani di poli atau mungkin Bu Ima di pengalaman kesehariannya di pasiennya itu? Ya, kalau Ketakutan itu kan mungkin Iya sih, betul. Iya. Kan ada ya, mungkin tapi mungkin tidak berani gitu, Iya. berani melaporkan. Speak up ya, itu yang susah ya. Ya, itu mungkin salah satu mungkin takut akan hukuman dari Iya, mungkin hukuman saksi juga mungkin. Intinya nggak mau repot ya kan, gitu karena kalau dia nanti ngelapor terus ditindaki kan dia juga akan dipanggil Iya. apa-apa jadi panjang gitu loh. Itu tugasnya Udah kita mending untuk melindungi. ditelan aja gitu ya. Blek. Gitu. Karena ya itu tugasnya kita, karena tidak harus dari orang yang dirundung, tapi kan saksi. Misalnya aku dirundung, terus aku nggak berani lapor, terus Bu Ima lihat nggak tega. Iya. Jenny dirundung nih gitu, Bu Ana juga jadi ngelaporin Tapi gitu. mungkin biasanya ya mungkin ada beberapa korban ini ataupun siswa ini mungkin hanya cerita sama orang mungkin ataupun ke orang tua, temen sama orang tua ini yang lapor ke saya. Dok, ini secara tidak kok- langsung berarti iya, ya. Dok, ini kok kan ya ada luka di sini nih. Gitu. Nah mungkin baru kita periksa, baru nanti kalau memang ada indikasi untuk psikologinya terganggu ya ke Bu Ana. Gitu. Jadi kita melihat pertama itu fisiknya ada enggak, bukti fisiknya ada enggak. Kalau enggak ada ya nanti ke Bu Ana, dari psikolog dilihat seperti apa. Oke, gitu. Karena memang harus kompleks kolaborasi, Betul. nggak bisa sepotong Ya, dari lima kalau atau susahnya sepotong Untuk ini. mengambil suatu keputusan yang Ya. menandakan itu sebagai perundungan ya nggak bisa Iya, ya. harus Hanya holistik kalau ya. salah kita Ya, mengambil keputusan betul, malah bisa menghakimi orang yang dengan
tidak kesalahannya dia ya. Dan mungkin juga karena budaya kita kan suka ewah pekewoh ya. Jawa. Jadi kan kadang untuk speak up itu susah ya. Iya. Makanya mungkin dari beliau-beliau ini sering mengedukasi supaya siapapun yang merasa ini ada perundungan, silakan untuk bisa mengkonsultasikan atau melaporkan gitu ya. Ya, harapannya dengan media ini tuh peserta didik jadi tahu nih, oh kita dijamin. Iya, betul. Dijamin oleh Sri Kandi. Sri Kandi. Oke. Rumah Sakit Pendidikan Utama Dr. Adiatma ya. Oke, baik. Aman. Kalau terkait tahapan mungkin yang dilakukan ya dok, terkait misalkan dari awal pelaporan dari tim sendiri yang dilakukan apa saja ya dok, tahapan-tahapan dari tim? Iya, mungkin harus kemana dulu, baru ke Bu Ima dulu, Bu Ana dulu, setelah atau pelaporan, gimana ya? kira-kira apa yang perlu dianalisa untuk dari awal? Kalau dari tim kita sebagai tim pencegahan dan penanggulangan itu, yang pertama itu misal ada pelaporan, kita lakukan pengumpulan informasi dulu. Ya, informasi dulu kita kumpulkan dari pelapor ataupun dari saksi. Itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua itu kita melakukan telaah nih, dari berempat ini kita melakukan Kumpul dulu ya, diskusi dulu ya. Melakukan telaah dan ada klarifikasi ataupun laporan perundungan atau pengaduan. Itu nanti yang berempat kita ketemu, kita lakukan telaah. Yang ketiga itu setelah kita melakukan telaah, kita akan berusaha untuk melindungi korban dan saksi. Itu yang kita lakukan di situ. Tadi kan untuk korban ya. Bagaimana halnya dengan pelaku nih? Kalau ternyata ini sudah diruntut, ternyata ketahuan nih pelakunya perundungan, memang ini belum perundungan dan ini pelakunya. Apa yang kemudian dilakukan, dok? Jadi kalau misalnya ketemu nih pelaku, kami sebagai tim cuman bisa memberikan rekomendasi. Nah, nanti rekomendasi itu akan ditetapkan oleh Komkordi, direktur. Jadi penanggung jawabnya kan Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama, yaitu Rumah Sakit Dr. Adiatmas, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada juga pengarahnya yang Dekan Fakultas Kedokteran Unimus dan Ketua Komkordi gitu. Jadi apabila kita sudah menemukan pelakunya, nanti kita akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kami, kita serahkan ke beliau-beliau gitu. Kemudian dari Pak Direktur atau dari pengarahnya mau diapakan, dikelompokkan dulu berdasarkan ini. Oh ini ringan, oh ringan cuman teguran tertulis yang dikasih sama Komkordik aja gitu. Atau kalau misalnya sedang nih skorsing 3 bulan gitu ya gitu. Jadi tergantung juga apakah dari tenaga pengajar atau pendidikan rumah sakit sini, bukan dari sini, bukan dari rumah sakit sini yang melakukan peserta didik ataupun direktur. Nah, jadi sanksi-sanksinya itu pelakunya itu tergantung itu. Asal pelakunya dari mana? Kalau pelakunya dari rumah sakit sini, yang menindaki ya direktur sini. Mulai dari yang ringan itu tadi teguran tertulis, terus yang sedang itu skorsing 3 bulan, berat itu sampai penurunan, kita apa sih pangkat ya? Pangkat selama 12 bulan, dia stop jadi pengajar, bahkan mungkin bisa dikeluarin. Yang paling ekstrim ya, sampai tidak boleh ngajar. Nah, kalau yang bukan dari sini, itu tergantung dari instansi yang mengirim, nanti biasa dikembalikan. Kalau yang berat silahkanlah mau diapain, tapi kalau di sini tetap dapat. Kalau yang ringan sampai berat, tetap Rumah Sakit Pendidikan Utama yang memberikan sanksi. Nah, kalau untuk peserta didik itu bisa secara lisan. Kalau yang ringan, lisan kita marahin dulu, gitu. Tertulis. Nggak boleh marahin dok, nanti bullying juga loh dok. Bukan marahin ya. Sebenarnya apa ya? Iya. Kalau teguran keras. peringatan ya toh, peringatan gitu. Jadi ada monumen peringatan ya. Jadi kita ingetin dulu kamu terus bukan marah, apa namanya? Gitu ya. Jadi kita kasih peringatan dulu, lisan ataupun tertulis, biasanya Komkordik itu dipanggil. Kemudian minimal diskorsing kalau yang sedang ya 3 bulan bisa lebih gitu, karena minimalnya 3 bulan atau nggak boleh pendidikan di sini lagi. Nah kalau direktur tuh yang berat kalau yang melakukan ini. Kalau misalnya yang pokoknya intinya yang menghukum direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama itu adalah pejabat yang berwenang, mungkin BKD dan
ya petinggi-petinggi yang sana itu. Berarti gitu. Komkordek hanya sebatas memberikan rekomendasi Iya, dari hasil rekomendasi. telaah, kemudian nanti untuk sanksinya kembalikan ke institusinya ya. Enggak, Oke. kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama. Jadi Oh, gitu. yang menentukan hukuman, yang menentukan bahwa ini terjadi perundungan dan yang menentukan sanksinya itu adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama. Oke. Dan diaminkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unimus kalau memang mahasiswanya atau perguruan tinggi yang peserta didiknya yang merundung atau Iya. dirundung itu, sama satunya lagi Komkordik. Oke, baik. Jadi sudah semua terintegrasi, bahkan sampai Pak Dir pun Iya. bisa Kalau direktur pun melakukan tetap perundungan, tetap ada sanksinya aturannya, terkait. akan mendapat Oke. sanksi sesuai dengan itu, ringan, sedang atau berat ya. Dan itu juga dilaporkan gitu terkait dengan kebenarannya, apakah nihil, apakah terjadi, itu dari tim Iya, melaporkan juga ya. Ke mana dok melaporkannya dok? itu ada tahunan, itu kita laporkan ke Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Oke. ke rumah sakit tempat perguruan tinggi menitipkan peserta didiknya. Oke. Misalnya nanti Fakultas Kedokteran Unimus ya kita melaporkan ke ini, Gunung Jati ya kita melaporkan ke Gunung Jati gitu. Jadi itu semuanya ada di Ada Komkor. reportnya ya. Ada. Oke. Ke Bu Ana mungkin ya Bu, ya. Boleh, Bu Ana Terkait lagi. tadi tentang fakta integritas sudah ditandatangani Sudah dong. oleh mahasiswa dan tentunya tenaga pendidiknya juga. Tenaga pendidik, bukan pendidik, Sivitas peserta rumah pendidik dan tim ya, tim semua. Semua. Di kertas ada juga ininya apa ya namanya itu ya? Banner. Benernya, berarti kita menjamin bahwa Iya. peserta didik di luar sana yang pengen belajar di Rumah Sakit Dr. Adiatma yang tulus melayani sepenuh hati ini aman dari perundungan. Jangan ragu, jangan khawatir ya. Iya, dan menerima seluruh kerjasama. Iya. Kalau ada sivitas-sivitas yang pengen bersama, ini loh sudah ada rumah sakit pendidikan yang sudah tentunya terakreditasi juga. Iya, terakreditasi. Kemarin sama Fakultas Kedokteran Unimus unggul loh kita. Oh iya. Ya, Iya, itu yang jadi dicari kita- padahal unggul itu yang dicari. Unggul, ya, Kalau gitu. bahasa dulunya A gitu. Iya, Ya, kan sekarang kita tuh Rumah Sakit Dr. Adiatma paket lengkap. paket lengkap. Lihat aja nih lengkap. Iya. Secara timnya catching semua. Oh iya dong. Harus. Tentunya Yang pertama ya. Gitu. Solid dan setim ya, satu circle sepertinya. Iya, circle ya, gitu. Temen ngobrol dan ngopi. Teman ngobrol dan ngopi. Itu kadang menjadi sehati. Iya. Ya kan teman ngobrol ngopi ya. Kita aja nggak janjian, jilbabnya hitam semua, bajunya sama semua ya. Satunya aja lupa ya. Saya janjian malah jadi Iya. sama karena seragam saya tak pakai itu nggak muat. Gitu ya. Nggak apa-apa, itu alasan biar ganti baru Thomas. Gitu ya dok. Amin. Oke. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri dulu ya Mas Wawan ya, atau mau ditanyakan lagi Mas Wawan? Kalau saya sepertinya sudah Sudah cukup lengkap ya kayaknya ya. lengkap, Iya. mulai dari pencegahan aman, penanganan aman, timnya ada, solid tentu, Payung hukumnya juga payung ada. hukumnya ada, penanggung jawabnya ada, terakreditasi, Lengkap. lengkap. Kata Bu Cini paket lengkap. Paket lengkap. Iya. Mungkin Iya. dari narasumber ada yang pengen disampaikan Iya. terkait dengan pencegahan, terkait dengan penanganan perundungan ini di rumah sakit pendidikan. Monggo Iya. yang pertama ke Ibu ketua. Terima kasih. Bisa dilihat kami nyata ada di sini. Kami ini tim pencegahan dan penanganan perundungan pada peserta didik. Ya, ini adalah salah satu komitmen dari rumah sakit bahwa semua peserta didik yang ada di rumah sakit Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah akan menjalani pendidikan dengan aman, nyaman, dan tanpa ancaman. Dan kalaupun ancaman itu ada, kami selalu siap membantu menyelesaikan masalah sehingga tidak akan mengganggu pendidikan peserta didik di rumah sakit ini. Kami menunggu kerjasamanya. Terima kasih. Untuk para peserta didik yang belajar di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah, jangan takut untuk melapor apabila menjadi korban ataupun melihat secara langsung terjadi perundungan di rumah sakit
Dr. Adiatma Provinsi Jawa Tengah. Karena kita sudah mempunyai barcode yang tersedia di diklat ataupun di kompor. Buat adik-adik peserta didik yang belajar di Rumah Sakit Adiatma, kalian berhak belajar nyaman, aman, dan tenang, gitu ya. Karena kenyamanan kalian akan mempengaruhi proses belajar kalian. Jadi ketika ada perundungan, kemudian ditindaklanjuti, kami dari tim kesehatan jiwa, saya dan Dr. Ratih sebagai psikiater akan bersedia membantu kalian memulihkan kondisi psikologis dari akibat perundungan yang mungkin kalian alami. Jangan khawatir, nama dan identitas lain-lain akan kami jaga privasi. Ya, terima kasih sekali atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman semuanya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber hebat kita Luar yang biasa, paket ya. lengkap, tidak ada kurangnya, Masya Allah. yang sangat hebat, tentunya akan melayani sepenuh hati kepada peserta didik Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH ya, di rumah sakit yang sangat kita cintai ini. Kami dari tim Bisik-Bisik mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kita jumpa lagi ke Bisik-Bisik selanjutnya. Kami undur diri, tim Bisik-Bisik, Wawan dan Maulin. undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, makasih ya, maaf ya, Dr. Jenny ya. Saya tuh geli sama Dr. Jenny. Gayanya tuh ngasih tahu.